Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan MK Bimbingan Penulisan Skripsi kelas HKIA kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HKIA semester 6, hari ini kita kembali hadir di MK Bimbingan Penulisan Skripsi yang sampai hari ini sudah memasuki pertemuan ke-14. Jadi ini merupakan pertemuan sebelum terakhir. Jadi sebelum terakhir artinya minggu depan masih ada satu lagi perkuliahan kita yang akan kita laksanakan pada minggu depan. Dan hari ini kita akan melaksanakan presentasi untuk proposal kelompok 4 yang terdiri dari nama-nama. Yang pertama, Saudara Irfan Fauzi. Kedua, ada Irfan Fauzi? Ada? Hadir? Cek sound? Hadir, Pak. Oke, ya. Kedua, Saudara Farhan Munawar. Ada? Ada Pak, ada. Oke, ya. Yang ketiga, Saudara Fawaz. Ada? Hadir, Pak. Oke, ya. Yang keempat, Saudara Abdullah Nur Agis. Hadir? Hadir, Pak. Oke. Yang kelima, Saudara Muhammad Rizki. Hadir? Hadir Pak. Ya. Yang keenam, Saudari Putri Syazwina. Hadir? Ada Putri Syazwina? Hadir, Pak. Mana? Nah, oke, ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Saudari Anggriani Tri Lestari. Hadir? Hadir, Bapak. Oke, baik, sudah komplit ya, lengkap 7 mahasiswa kelompok 4 akan presentasi proposalnya pada hari ini. Dan yang akan menjadi moderator siapa? Kemarin sudah ditunjuk? Siapa? Saya Pak. Oh iya. Kamu kok dapat Bapak, mohon maaf sebelumnya Pak. Nih, Laptopnya Zoom-nya baru update Pak. Jadi nggak bisa munculin layar. Terus gimana? Kan sudah disiapkan. Paling Kan sudah disiapkan. dikirim aja. Udah Pak, udah di di rumah kan nggak ada wifi ataupun sinyal ya, makanya ini barusan dibuka. Jadinya sekarang udah pakai presentasi, udah pakai share screen, gitu ya? Sambil nunggu update sih Pak, bentar doang kayak ini sambil berjalan aja. Kelamaan tuh. Kan mesti ada Saya kirim Pak. Emang teman-teman ya, sudah punya proposal teman-teman kelompok 4? Sudah punya belum? Sudah di-share belum? Udah di-share semuanya sih ke saya Pak. Nah, maksudnya yang 7 orang ini yang kelompok 4 sudah dibagikan belum ke teman kelas HKIA secara keseluruhan? Sudah belum? Oh belum nih Pak, mau di-share dulu nih. Ya terserah gimana baiknya ya. Pastinya kamu Agus ya sudah gercep dari awal. Maksudnya tadi jam 9, jam 10 sudah update. Begitu. Masih belum update. Gimana sih? Ya sudahlah, sudah kamu lah. Oke, sambil jalan kita tunggu update-nya Agus. Dan nanti sambil jalan silahkan akan dipimpin nanti oleh Saudara Agus Maulana untuk kelancaran jalannya
presentasi kelompok 4 pada hari ini. Silakan nanti sepenuhnya saya berikan kepada Agus Maulana untuk memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Saya persilakan. Silakan Saudara Agus. Yuk. Suaranya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, baik yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Harisul Miftah, dan juga kepada teman-teman. Baiklah, langsung saja sekarang yaitu pemaparan proposal kelompok 4, di mana yang pertama langsung saja akan disampaikan oleh Saudara Abdullah Nur Agis, di mana sebelumnya ada peraturan ya kami ataupun untuk pemaparan proposal itu maksimal dikasih waktu masing-masing presentasi itu 5 menit. Jadi kepada teman-teman semua agar lebih meringkas ataupun memperjelas inti dari proposal itu. Dan juga yang paling utama yaitu di sini kan kita membahas tentang bimbingan penulisan skripsi, maka yang lebih utama ditanyakan yaitu mengenai tentang tata cara ataupun konsepan bimbingan penulisannya tersebut ya. Itu. Terima kasih. Dan langsung saja silakan kepada Saudara Abdullah Nur Agis untuk mempresentasikan proposalnya, dan juga yang belum saya share nanti saya share di grup, bisa dilihat sambil menunggu update-an. Terima kasih. Hormat dipersilahkan kepada Baik, terima kasih Saudara Agus Maulana. Oke, langsung aja ya. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan proposal saya, di mana judulnya yaitu Persepsi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten terkait perkawinan anak di Banten. Langsung aja ke latar belakang masalahnya. Jadi di Indonesia itu banyak sekali perkawinan anak di bawah atau perkawinan di bawah umur. Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah perkawinan anak tertinggi dengan jumlah 1.220.900 kasus perkawinan anak pada tahun 2018. Dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya ya. Jadi perkawinan anak ini sudah menjadi fenomena nasional. Perkawinan anak terjadi hampir di seluruh dunia, termasuk di negara-negara berkembang, dengan jumlah perkawinan di bawah umur tertinggi di dunia. Indonesia ini menempati peringkat ke-37 dan kedua di Asia Tenggara. Tentunya hal ini nggak bagus untuk negara kita, karena mempengaruhi kepadatan penduduk untuk menghasilkan kelahiran yang lebih banyak. Berdasarkan data BPS Provinsi Banten, angka perkawinan anak di Banten mencapai 7,08% pada tahun 2022. Angka itu mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang sebesar 6,23%. Hal ini disebabkan salah satunya dengan adanya aspek regulasi yang mengatur usia perkawinan, sehingga angka perkawinan anak di Banten mengalami peningkatan. Selanjutnya, definisi perkawinan anak. Di sini ada menurut BKKBN, jadi perkawinan anak itu dilakukan oleh laki-laki di bawah usia 25 tahun dan perempuan di bawah usia 21 tahun. Dampaknya apa dari perkawinan anak ini? Dampaknya itu terhadap hak anak, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Fenomena perkawinan anak masih merupakan masalah penting di Indonesia, termasuk di Provinsi Banten. Pemerintah melakukan upaya untuk menekan terjadinya perkawinan anak adalah dirubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tepatnya pada pasal 7 ayat 1. Jadi upaya pemerintah itu yang tadinya perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun disamaratakan menjadi sama-sama 19 tahun di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia, Universitas UIN Banten ini memainkan peran penting dalam menentukan pemahaman dan sikap mahasiswa terhadap masalah sosial seperti perkawinan anak. Sangat penting untuk mengetahui bagaimana mahasiswa hukum keluarga Islam melihat perkawinan anak di Banten. Jadi persepsi mahasiswa itu tidak hanya menunjukkan apa yang mereka ketahui, tapi juga bagaimana mereka melihat efek sosial, kesehatan, dan psikologis dari praktik ini. Berdasarkan data observasi di atas, maka perlu dikaji dari aspek remaja dalam hal ini dengan mengetahui perspektif mahasiswa HKI UIN Banten tentang perkawinan anak. Selanjutnya, mengenai rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang saya ambil di sini ada dua.
Yang pertama adalah bagaimana persepsi mahasiswa hukum keluarga UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terkait perkawinan anak di Banten. Dan kedua, apa dampak dan faktor yang menyebabkan perkawinan anak di Banten. Fokus penelitian. Jadi penelitian saya difokuskan di sini tentunya mengenai permasalahan dampak dan faktor yang menyebabkan terkait perkawinan anak di Banten, dan juga membahas tentang persepsi mahasiswa HKI tentang perkawinan anak yang terjadi di Banten. Tujuan penelitiannya apa? Untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa tentang perkawinan anak, dan kedua untuk mengetahui apa saja dampak dan faktor yang menyebabkan perkawinan anak di Banten. Manfaat penelitian. Jadi manfaat akademis dan juga ada manfaat praktis. Manfaat akademis yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, menambah referensi atau bahan bacaan, dan memberikan informasi tambahan tentang pernikahan anak. Manfaat bagi penulis yaitu dapat meningkatkan pengetahuan penulis tentang pernikahan anak. Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan lembaga pemerintah karena dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau referensi. Yang selanjutnya tentang penelitian terdahulu yang relevan terkait penelitian saya. Yang pertama yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Yayu Kusumawati dengan judul penelitian pernikahan dini perspektif mahasiswa IAI Muhammadiyah Bima. Adapun persamaan dan perbedaannya penelitian ini dan penelitian saya, persamaannya itu penelitian ini sama saya itu sama-sama menggunakan metode kualitatif, dan perbedaannya penelitiannya itu ya terletak dari objek dan sasaran penelitian, itu perbedaannya. Yang kedua itu penelitian yang terdahulu yang relevan itu yang kedua oleh Evelyn Anthony yang berjudul Pandangan Mahasiswa Terhadap Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Provinsi Banten. Nah, persamaan dan perbedaannya apa? Persamaan penelitian ini, penelitian terdahulu adalah terletak dari variabel penelitiannya. Jadi persamaannya itu sama dari variabel penelitiannya, sama-sama di Banten. Dan juga sedangkan perbedaannya yang ini itu melakukan dengan metode kuantitatif, sedangkan saya melakukan dengan metode kualitatif. Kerangka pemikiran di sini saya menjelaskan mengenai teori-teori mengenai pengertian perkawinan anak. Yang pertama dari WHO, UNICEF, dan juga BKKBN. Dan selanjutnya mengenai dasar hukum yang menegaskan perkawinan anak. Jadi Islam itu tidak mengatur batasan usia pernikahan ya. Tetapi yang menjadi tolak ukur adalah kematangan usia yang ditandai dengan gejolak syahwat yang memuncak dan memiliki finansial untuk menafkahi keluarganya. Selain itu, syarat-syarat secara umumnya yaitu Muslim, ketika sudah balik, berakal sehat, dan mumayyiz. Sedangkan para fuqaha berbeda pendapat tentang usia nikah. Ada 4 pendapat. Yang pertama yaitu Al-Auza'i dan yang lainnya berpendapat bahwa usia balik laki-laki dan perempuan 15 tahun, sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa tidak dapat membatasi balik dengan usia. Yang ketiga yaitu ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas usia balik, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa usia balik bagi anak laki-laki 17 tahun atau 18, sedangkan anak perempuan. Baik, terima kasih kepada Saudara Abdul Nur Agis. Maaf, waktunya sudah habis. Sebelumnya Abdul Nur Agis boleh share screen nanti yang punya yang lain. Nah, selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Saudara Irfan Fauji. Kepadanya saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada suaranya, Gus? Ada. Cuman agak silakan. Videonya, Halo, ada suaranya enggak? tolong videonya Ada. diaktifkan. Tolong videonya diaktifkan, Irfan. Ada suaranya enggak? Halo. Ada. Suaranya Ada ada, suara. videonya Videonya nggak ada. Aktifkan videonya, Irfan. Iya, Pak. Oh. Pak, ini mau di PDF-nya mau di share screen. Kalau bisa silakan. Di sininya nggak diizinkan host, Pak. Masa sih? Iya. Aku share screen, Gus. Ya, Oke, udah, lanjut ya, Pak ya.
Sudah langsung Oke, sudah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, Pak. Sudah bisa, silakan. Ya. Ada nggak, Pak? Udah ada belum? Belum ada. Susah. Link absen sudah saya siapkan ya, silakan yang hadir hari ini bisa absen, kan? Oke. Gus, udah tampil belum PDF-nya, Gus? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang judulnya Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Berdasarkan Metode Bayang-Bayang Matahari, studi kasus TPU atau Tempat Pemakaman Umum Ciecit, Desa Harumsari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak. Adapun latar belakang masalah pertama bahwa seperti yang sudah kita ketahui, menghadap kiblat menjadi satu hal yang wajib untuk diikuti dan dilaksanakan. Hal ini agar ibadah yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun dengan perkara penguburan jenazah. Pandangan ulama, terutama Imam Syafi'i, itu mewajibkan bahwasanya jenazah yang dikuburkan itu wajib menghadap ke arah kiblat atau ke arah adanya Ka'bah. Sebagaimana dalil dalam Al-Quran menyebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 149 yang artinya, dan dari mana saja kamu datang atau keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Nah, maka dari latar belakang tersebut yang seharusnya adalah kewajiban menghadap kiblat. Nah, tetapi pada nyatanya di masyarakat itu ada gap atau ada celah bahwa masyarakat menganggap arah kiblat itu hanya ke barat saja, bahkan cenderung mengikuti arah kiblat kuburan-kuburan yang terlebih dahulu ada. Dan ketika menguburkan, mereka itu tidak mencari arah kiblat yang sesungguhnya. Jika udah ada arah kiblat sebelumnya, maka udah ada kuburan sebelumnya, maka mengikuti arah kiblat sebelumnya. Dan mereka menganggap bahwa arah kiblat itu cukup menghadap ke barat, sehingga sangat mungkin terjadi penyimpangan arah kiblat dari TPU. Nah, adapun perumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana penentuan arah kiblat di pemakaman TPU Ciecit, Harumsari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak? Bagaimana penentuannya? Apakah ditentukan oleh penggali kubur atau ada dinas atau ada lembaga terkait pengkiblatan TPU? Kemudian yang kedua, bagaimana akurasi arah kiblat pemakaman berdasarkan metode bayang-bayang matahari di desa di TPU Ciecit, Desa Harumsari. Nah, adapun fokus penelitian ini bagian C, yaitu dalam rencana penelitian ini penulis berfokus pada akurasi arah kiblat pada TPU saja gitu. Dalam artian arah kiblat pemakaman, bukan arah kiblat tempat sholat. Nah, adapun lokasinya hanya terbatas di TPU Ciecit, Desa Harumsari. Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah, maka memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat sekitar atau petugas di TPU tersebut menghadapkan kiblatnya seperti apa. Kemudian yang kedua, tujuannya untuk mengetahui bagaimana sih akurasi TPU yang sudah ada di TPU TPU Desa Harumsari itu.
Adapun manfaat dari penelitian, secara teoritis, manfaat ini memberikan pengetahuan mengenai arah kiblat, khususnya arah kiblat dalam pemakaman, serta menambah literatur dan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya. Adapun secara praktis, bagi peneliti ini menambah wawasan bahwa kuburan atau pemakaman itu harus menghadap ke arah kiblat di bidang ilmu falak dalam hal pemakaman. Kemudian bagi Fakultas Syariah sendiri, Fakultas Syariah UIN Banten, peneliti ini dapat dijadikan sebagai satu referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Mungkin ada peneliti-peneliti berikutnya yang akan meneliti hal yang sama. Adapun bagi masyarakat ini dapat menjadi koreksi untuk masyarakat di Desa Harumsari dalam hal pemakaman atau bagi petugas pemakaman yang akan membuat makam baru setelah penelitian ini, maka bisa dijadikan referensi apakah sudah tepat atau belum. Kemudian yang keempat, penelitian terdahulu yang relevan, salah satunya itu ada yang ditulis oleh Muhammad Kamula Safir, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Araniri Aceh ya. Dengan judul Akurasi Arah Kiblat Komplek Pemakaman ditinjau menurut kaidah trigonometri. Studi kasus di Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh. Nah, hasilnya menurut penelitian Muhammad Kamula Safir ini di TPU yang beliau teliti itu hanya 7,46% arah kiblat yang makam yang sesuai dengan kaidah trigonometri. Sedangkan 92% lainnya itu tidak menghadap ke arah kiblat. Gitu. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu perbedaannya di sini di mana Kamula Safir itu hanya menentukan dengan kaidah trigonometri saja. Adapun penentuan arah kiblatnya itu menggunakan arah utara sejati, sedangkan pada penelitian ini menggunakan bayang-bayang matahari atau rosdul kiblat. Nanti akan dicari perbedaannya dengan azimut arah kiblat, sehingga nanti diukur dengan segitiga siku-siku arah kiblat. Nah, kerangka pemikiran yang pertama, arah kiblat ini sebagai umat muslim kita wajib menghadap kiblat ketika melakukan sholat karena salah satu bentuk syarat dan sholat. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 144 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami melihat mukamu menghadap ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang yang diberi Alkitab memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dan Tuhannya yang Allah sekali-kali lahir tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan." Adapun teori dari penentuan arah kiblat, yaitu di Indonesia banyak perkembangannya ya. Salah satunya yaitu dengan cara menggunakan trigonometri. Trigonometri mencari segitiga bola. Nah, segitiga bola ini adalah mencari perbedaan sudut azimut kiblat dari arah utara hingga ke arah kiblat dengan posisi lintang dan bujur tempat diukur dan dibandingkan dengan lintang dan bujur Ka'bah. Ada juga dengan Google Earth. Dengan Google Earth ini bisa ditarik garis lurus dari tempat kita. Terima kasih kepada Saudara Irfan Fauji. Maaf, waktunya sudah selesai habis. Selanjutnya proposal yang akan disampaikan oleh Saudara Fawaz, dengan segala hormat dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang dengan judul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah atau biasa disingkat dengan SIMKA dalam pelayanan pencatatan pernikahan di bawah Kecamatan Tanara. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, sistem informasi di negara Indonesia terus mengalami perubahan dan berkembang dengan sangat pesat, sehingga adanya perubahan tatanan hidup seseorang seperti cara berkomunikasi, belajar, berbisnis, dan yang lain-lain. Nah, perkembangan zaman itu juga mengubah
suatu dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan. Salah satu perubahan yang terjadi adalah pada sistem pendaftaran dan juga sistem pencatatan nikah. Nah, di dalam Islam sendiri sebenarnya tidak diatur secara konkret terkait pencatatan perkawinan. Namun hukum Islam di Indonesia mengaturnya. Pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan di masyarakat. Melalui akta nikah, pernikahan tersebut dianggap sudah sesuai dengan apa yang diatur dengan undang-undang. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan antara orang Islam dicatat di KUA yang berada di lingkungan para pihak yang terlibat. Sementara itu, kantor catatan sipil menangani pencatatan perkawinan bagi non-Muslim. Apabila perkawinan tersebut tidak mengikuti proses administrasi, maka perkawinan atau dilakukan secara siri. Meskipun menurut hukum Islam sah, maka dari segi hukum positif perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Nah, seiring dengan perkembangannya zaman di negara Indonesia dan negara muslim lainnya, dengan segala pertimbangan serta melihat manfaat dari pencatatan perkawinan, maka dibuatlah peraturan mengenai administrasi pernikahan. Aturan tersebut dibuat demi tertibnya pelaksanaan perkawinan. Nah, dalam hukum Islam, aturan pencatatan perkawinan ini dikiaskan pada pencatatan terhadap persoalan mudayana yang boleh dicatatkan ketika berada dalam situasi tertentu. Maka dari itu, sudah semestinya setiap pernikahan harus dicatatkan karena pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan tidak bisa dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja. Sejak tahun 2007, Dirjen Bimas Islam telah berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi, khususnya pada pelayanan perkawinan yang dalam hal ini masih dilakukan secara manual. Maka pemerintah merasa perlu memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia melalui program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah yang disingkat dengan SIMKA, yang terhubung dengan penerapan electronic marriage di kantor urusan agama kecamatan serta mudah diakses oleh masyarakat. Nah, secara umum, Sistem Informasi Manajemen Nikah merupakan suatu program aplikasi komputer berbasis Windows yang pada umumnya bertujuan untuk mengumpulkan data perkawinan di KUA di KUA wilayah di Republik Indonesia secara online. Nah, KUA dituntut untuk melakukan modernisasi pencatatan nikah. Untuk itulah dibuat Sistem Informasi Manajemen Nikah. Nah, dari latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana implementasi pendaftaran dan pencatatan nikah berbasis digital di KUA Kecamatan Tanara Kabupaten Serang melalui aplikasi SIMKA. Yang kedua, apa saja faktor pendukungnya dan penghambatnya juga pada saat pendaftaran dan pencatatan nikah berbasis digital aplikasi SIMKA di KUA Kecamatan Tanara Kabupaten Serang. Kemudian fokus penelitian ini tujuan untuk melihat sejauh mana lembaga instansi tersebut dalam melakukan pelayanan menggunakan sistem digital dalam pendaftaran dan pencatatan nikah. Dan tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi pendaftaran dan pencatatan nikah berbasis digital aplikasi SIMKA di KUA Kecamatan Tanara. Kemudian yang kedua untuk mengetahui apa saja faktor pendukungnya dan penghambat pendaftaran dan pencatatan nikah berbasis digital aplikasi SIMKA di KUA Kecamatan Tanara. Kemudian manfaat atau signifikasi penelitian. Yang pertama ada sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar strata S1. Yang kedua sebagai bahan masukan penulisan kepada pihak terkait, kepada masyarakat dan kepada pembaca. Yang ketiga sebagai bahan masukan bagi pemerintah khusus mengenai implementasi pendaftaran dan pencatatan nikah berbasis digital di KUA Kecamatan Tanara. Kemudian penelitian terdahulu mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya nanti karena waktu juga sedikit. Kemudian ada kerangka teori pencatatan perkawinan. Yang pertama itu pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan itu pendataan administrasi pernikahan yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan. Perkawinan sendiri
merupakan salah satu perbuatan hukum. Oleh sebab itu, akibat hukum dari perkawinan sangat erat kaitannya dengan sahnya perkawinan itu sendiri. Sehingga suatu perkawinan yang tidak sah, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak yang tidak sah. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Terima kasih kepada Fawas Ya, sama-sama. sudah memaparkan. Maaf waktu ini sudah habis. Dilanjut penjelasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Muhammad Rizky. Dengan segala hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi judul yang saya akan teliti ini adalah tinjauan hukum keluarga Islam tentang dampak judi online terhadap keharmonisan rumah tangga, yaitu studi kasus di Kelurahan Walantaka, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Adapun latar belakang masalah pada penelitian kali ini adalah perjudian itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan juga kehidupan masyarakat, bangsa dan juga negara. Perjudian juga bisa menimbulkan kerugian kepada pihak yang melakukannya, meski terkadang memang memberikan keuntungan. Akan tetapi keuntungan yang didapatkan itu atas suatu perjudian itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenar. Atas fakta tersebut, perjudian juga masih saja dilakukan dan dianggap lumrah oleh masyarakat. Nah, dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak yang sangat meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam pasal 1 perjudian dinyatakan tahun 1974 tentang penertiban semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Nah, masyarakat di Kelurahan Walantaka, Kecamatan Walantaka, Kota Serang ini ada beberapa sebagian keluarganya yang sering berjudi, khususnya pasangan suami istri yang menikah belum lama, yaitu pasangan muda. Dikarenakan masalah terhadap pergaulan bebas dan budaya lingkungan setempat. Pasangan suami istri ini juga memilih jalan pintas untuk menghidupi keluarga mereka dengan hasil berjudi. Nah, masalah ini menjadi fenomena yang lumrah di desa tersebut dikarenakan umumnya perjudian yang bebas dalam hal judi online. Dalam permasalahan di atas, penulis tertarik akan melakukan analisis secara mendalam dalam bentuk proposal skrip yang berjudul tadi, Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Dampak Judi Online terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Adapun rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah bagaimana dampak judi online terhadap keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Walantaka, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam tentang dampak judi online terhadap keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Walantaka, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Fokus penelitian kali ini adalah pada praktik judi online yang mengakibatkan ketidakharmonisan keluarga di Kelurahan Walantaka, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari judi online terhadap keharmonisan rumah tangga dan juga untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam tentang dampak judi online ini. Manfaat penelitian secara teoritis yaitu bagi masyarakat umum untuk menambah wawasan dalam memahami serta lebih mengerti tentang masalah perjudian, terutama masalah dampak yang ditimbulkan oleh perjudian online. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat Kelurahan Walantaka dalam menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mengenai tentang keharmonisan keluarga dari dampak judi online. Dari secara praktis, penelitian ini digunakan untuk memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN SMA Banten. Untuk penelitian terdahulu yang relevan, mungkin teman-teman bisa baca, nanti saya share di grup di kelas. Selanjutnya, metode penelitian pada kali ini adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan pengertian atas topik gejala tertentu. Nah, berikut akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu jenis dan sifat penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan field research. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya adalah metode untuk menemukan secara spesifik dan realis mengenai yang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai sebagai masalah aktual dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau juga proses sosial. Sifat penelitiannya yaitu deskriptif analitis, yang menggambarkan atau melakukan secara sistematis dan juga objektif mengenai fakta-fakta, sifat, ciri dan juga hubungan antara unsur-unsur yang ada, melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Jenis dan sumber data yang dipakai adalah
eh, kualitatif dengan mengkaji dan menelusuri secara cermat dan teliti terhadap pengaruh judi online di masyarakat Kelurahan Wantaka. Sejauh ini sudah diketahui beberapa pasangan keluarga yang tidak harmonis karena faktor judi online. Nah, sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder. Nah, data sekunder ini bersumber dari Al-Quran, hadis, undang-undang, buku, artikel, hasil penelitian, makalah, jurnal, dan juga ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan cara wawancara, yaitu interview, observasi, dan juga dokumentasi. Teknis analisis data yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif ini yaitu menjelaskan seluruh data masalah yang ada dengan sejelas-jelasnya. Kemudian penjelasan-penjelasan itu disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir ini dapat dipahami dengan mudah. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: menelaah seluruh data-data yang diperoleh dari hasil wawancara objek di Kelurahan Wantaka, dan juga menyusun seluruh data dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah. Sistematika pembahasannya itu bab 1 pendahuluan, terdapat pembahasan yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus, dan juga sub-sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab 2 yaitu landasan teori. Pertama, keluarga sakinah meliputi pengertian keluarga sakinah, dasar hukum keluarga sakinah, upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Yang kedua, hak dan kewajiban, yaitu meliputi hak dan kewajiban suami terhadap istri, hak dan kewajiban istri terhadap suami, hak bersama suami. Baik, terima kasih kepada Saudara Mama Rizky. Selanjutnya, proposal yang akan disampaikan oleh Anggriani Tri Lestari, dengan segala hormat dipersilahkan. Videonya diaktifkan, Anggri, videonya, ayo. Anggri, videonya diaktifkan dulu. Mana Anggri, videonya? Ada nggak orangnya nih, Anggri? Mana Anggri, videonya? Oh, iya Bapak, maaf di sini lag. Oh, cepat. Mana? Oke, sebelumnya sebentar Bapak. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya langsung saja, saya di sini akan mempresentasikan proposal saya mengenai perlindungan hukum terhadap istri korban wanita rape dalam bentuk penyimpangan hubungan seksual, perspektif hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Nah, di sini yang pertama itu adalah latar belakang. Seperti yang kita tahu ya, pernikahan ini merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita melalui akad dan mengikuti syarat-syarat yang sah dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, di dalam pernikahan tersebut pastinya memiliki kekuatan hukum tetap di antara keduanya. Nah, tujuan pernikahan dalam Islam ini juga itu salah satunya untuk mencegah perzinahan serta melaksanakan perintah Allah dan menjalankan sunnah Rasul. Dengan kata lain, pernikahan ini merupakan salah satu ketetapan Allah yang berlaku bagi semua makhluk ciptaan manusia, bukan hanya untuk manusia, tetapi juga hewan serta makhluk Allah yang lain. Nah, paling utama tujuan adanya pernikahan ini yaitu semata-mata untuk mempertahankan keturunan serta membentuk keluarga yang harmonis. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, tujuan adanya pernikahan ini untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan bahagia. Nah, terus menurut Amir Syarifuddin, ia mengemukakan pendapatnya bahwa tujuan dari pernikahan ini ialah untuk mendapatkan keluarga yang bahagia dengan penuh ketenangan dan kasih sayang di antara anggota keluarga. Nah, di dalam pernikahan itu kan salah satunya menghalalkan hubungan suami istri. Nah, yang mana pastinya dalam rumah tangga tersebut itu ada yang namanya hubungan
seksual. Nah, dalam berhubungan seksual suami istri tentunya terdapat adab dan etika yang harus dipenuhi dan diikuti. Dalam Islam sendiri itu udah dijelasin bahwa seorang istri dan suami yang ingin melakukan hubungan seksual itu haruslah bergaul menurut cara yang ma'ruf dan baik, agar salah satu pasangan kita ini tidak merasa direndahkan. Nah, seperti yang kita tahu, kebutuhan seksual pasangan suami istri merupakan salah satu bentuk hak kewajiban yang harus dipenuhi dengan catatan tidak boleh atau tidak adanya pemaksaan antara salah satu pihak, dan pasangan tersebut juga harus bisa saling menghormati apa yang menjadi hak dan kewajiban suami istri tersebut. Nah, pada masa sekarang ini banyak kasus-kasus yang menjadi polemik di masyarakat. Salah satunya ini tentang kasus marital rape, yang mana marital rape ini merupakan salah satu kasus pemerkosaan yang ada di dalam rumah tangga, yaitu pemerkosaan dilakukan suami kepada istrinya. Nah, kita artiin pemerkosaan ini merupakan suatu tindakan yang tidak senonoh atau cabul seorang laki-laki kepada perempuan secara memaksa atau dengan atau tidak adanya kekerasan dalam melampiaskan hawa nafsu. Nah, pemerkosaan dalam rumah tangga ini dampaknya sangat besar terhadap istri. Seperti istri bisa mengalami gangguan reproduksi serta mengalami tekanan. Musda Mulia berpendapat bahwa hubungan seksual berkaitan dengan banyak hal, mencakup kompleksitas diri manusia itu sendiri, mulai dari emosi, perasaan, kepribadian, dan yang lainnya. Agama Islam juga sudah mengatur mengenai hubungan suami istri agar dapat berlangsung secara harmonis. Itu salah satunya ada di Quran Surat Ali Imran ayat 159, yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, serta bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah akan mencintai orang yang bertawakal. Nah, ayat di atas itu ditafsirkan oleh Mustafa Al-Maroghi. Dalam tafsir Al-Maroghi, beliau menafsirkan ayat di atas berbicara mengenai hubungan suami istri dalam bentuk kehidupan rumah tangga, di mana ayat tersebut mengajarkan kepada pasangan suami istri tentang bagaimana etika agar suami ini bisa bersikap lembut dan baik kepada istrinya. Begitu pula dalam hubungan seksual. Suami harus memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang dan kelembutan sehingga kerukunan dalam rumah tangga dapat terus terjaga. Nah, dalam konteks hukum keluarga Islam, kasus marital rape ini masih menjadi topik perdebatan karena diyakini bahwa perkawinan ini merupakan akad tamlik, yaitu akad kepemilikan atau akad ibadah, yakni sebuah kewenangan dalam melakukan hubungan seksual yang mutlak diberikan kepada laki-laki setelah mengawini seorang perempuan. Baik, terima kasih kepada saudari Anggi yang telah menjelaskan proposalnya. Selanjutnya proposal yang akan disampaikan oleh Putri Sazwina. Dengan segala hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Analisis Hukum Islam dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama Tiga Raksa tentang penyalahgunaan obat terlarang dan HAMR sebagai akibat terjadinya perceraian. Yang pertama itu latar belakang pernikahan dan perceraian bisa diibaratkan seperti dua sisi uang logam, yang dimana jika tempat itu dilaksanakan pernikahan dapat dipastikan di sana juga ada perceraian. Dalam syariat dijelaskan seorang muslim disarankan menikah, apalagi bagi yang sudah mampu untuk melakukan pernikahan. Meskipun tujuan pernikahan itu baik, akan tetapi tidak bisa diprediksi bahwa masalah pernikahan bisa datang dari luar atau dalam yang bisa menjadi faktor penyebab rusaknya rumah tangga. Di dalam masalah tersebut, baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, perlakuan yang akan muncul adalah sikap membangkang dan sering terjadi pertikaian. Ada banyak faktor penyebab terjadinya pertikaian dalam rumah tangga. Di antaranya faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT,
perselingkuhan, pecandu minuman yang memabukkan, judi, dan lain-lain. Dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan, menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena ada alasan, yaitu salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabok, penjudi, obat terlarang, atau sebagainya yang sulit untuk sembuh dan dilakukan terus-menerus. Tidak hanya pada hukum Islam saja yang melarang orang meminum khamr atau mabuk, serta mengkonsumsi obat terlarang juga dilarang oleh hukum negara. Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia melarang mengkonsumsi obat terlarang. Pelaku penyalahgunaan obat terlarang dapat diberikan sanksi hukum yang berat, namun masih saja banyak orang yang melakukan penyalahgunaan terlarang dengan alasan ingin melupakan peristiwa tidak menyenangkan atau ekonomi keluarga. Kebanyakan seseorang yang menyalahkan obat terlarang dan meminum khamr akan cenderung malas dalam bekerja. Pikirannya selalu dibayangi oleh harta benda, didapat dengan cara yang sangat mudah. Keuntungan yang berlipat yaitu cara menjual obat terlarang. Selanjutnya yaitu berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis putusan Pengadilan Agama Kabupaten Tiga Raksa yang sudah diputuskan oleh hakim dalam permasalahan judi dan mabuk sebagai sebab terjadinya perceraian. Penulis akan melakukan analisis yang dibahas secara mendalam dalam skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Kabupaten Tiga Raksa tentang penyalahgunaan obat terlarang dan khamr sebagai akibat terjadinya perceraian. Selanjutnya identifikasi masalah dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana putusan Pengadilan Agama Tiga Raksa nomor 1181-G/2024-PA-3 Raksa tentang penyalahgunaan obat terlarang dan khamr sebagai akibat terjadinya perceraian. Yang kedua, ada bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Tiga Raksa menurut hukum Islam. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian bertujuan untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Tiga Raksa nomor 1181-PDT.G/2024-PA 3 Raksa tentang penyalahgunaan obat terlarang sebagai akibat terjadinya perceraian. Yang kedua, mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Tiga Raksa menurut hukum Islam. Selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan untuk membahas permasalahan yang sama. Yang kedua, ada kepada akademisi sebagai tambahan wawasan mengenai perceraian dan penyebab perceraian. Selanjutnya, fokus penelitian pada saat ini masih banyak masyarakat yang minim pengetahuannya tentang hukum, sehingga tidak menutup kemungkinan melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya seperti pernikahan dengan pelaku penyalahgunaan obat terlarang atau khamr. Banyak upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir perceraian akibat penyalahgunaan obat terlarang dan khamr. Umur bisa melalui orang tua, tokoh agama, dan melalui pemerintahan, yaitu Badan Narkotika Nasional. Selanjutnya itu penelitian terdahulu dari skripsi Risma Wulandira, analisis hukum Islam dalam pertimbangan hakim putusan Pengadilan Agama Mojokerto tentang penjudi dan peminum khamr sebagai akibat terjadinya perceraian. Jelaskan Pengadilan Agama Mojokerto mempertimbangkan dan melihat putusan, yaitu membuat suami yang sulit untuk disembuhkan, nafkah yang diberikan oleh penggugat kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga tidak dapat dimungkinkan adanya harapan untuk bisa hidup bersama dengan tentram dalam ikatan perkawinan. Selain itu, tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan penggugat dan menghasilkan keputusan menjatuhkan talak bain sugro. Yang kedua ada deskripsi dari Anita Zuhria Agustin, cerai gugat terhadap suami pengguna narkoba alias putusan nomor 0038-PDT.G/2013-PAJS menjelaskan perceraian yang dilakukan oleh istri akibat suami menggunakan narkoba tidak menjadi alasan cerai karena bukan sebab esensial, maka dari itu harus dibuktikan bukan narkobanya tetapi perselisihannya dan pertengkarannya. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif atau studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang. Nah, teknik pengumpulan datanya, peneliti ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan library research
penelitian kepustakaan, yaitu cara pengumpulan data dengan membaca buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan atau bisa disebut dengan data sekunder. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Sazwina yang telah memaparkan proposalnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu proposal yang akan disampaikan oleh Saudara Farhan Menawar. Dengan segala hormat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Agus Maulana. Nah, di sini saya akan membawakan proposal skripsi saya yang berjudul Tujuan Hukum Islam terhadap doi menre atau uang belanja atau uang panai dalam perkawinan adat Bugis di Desa Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Nah, perkawinan itu merupakan perjanjian suci yang diharamkan bagi pasangan calon suami istri untuk memperoleh kebahagiaan dalam menempuh hidup berumah tangga. Nah, perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal bersama. Nah, Islam sangat menganjurkan perkawinan karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi. Di samping itu juga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan keturunan, dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup masyarakat. Nah, perkawinan sebagai salah satu sendi kehidupan masyarakat itu tidak lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut. Nah, baik sebelum atau sesudah upacara perkawinan dilaksanakan. Nah, perkawinan merupakan sumbu-sumbu kehidupan bagi masyarakat. Perkawinan pada suatu masyarakat biasanya diikuti oleh berbagai rangkaian acara adat dan upacara adat. Nah, pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia itu dipengaruhi bentuk dan Kenapa macet? Gak ada suaranya, Farhan. Pak, kok tiba-tiba keluar tadi, Pak? Ya kenapa macetnya? Teruskan, lanjut. Yo. Iya, tadi saya tiba-tiba keluar, Pak, nggak tahu, Pak. Nah, lanjut ya. Nah, dalam Islam itu secara lengkap udah diatur mengenai sesuatu yang telah berkaitan dengan perkawinan. Nah, apalagi perkawinan yang diikat atas nama Allah yang akan ditanggungjawabkan kepadanya. Nah, sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi perkawinan dalam hukum Islam akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara para pihak terkait, yaitu pasangan suami istri. Adapun salah satu kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah pemberian mahar atau mas kawin dari calon suami kepada calon istrinya. Nah, dalam pemberian mahar itu agama tidak menetapkan jumlah minimum atau maksimal. Nah, hal ini itu bergantung pada perbedaan tingkat kemampuan manusia dalam memberikannya. Nah, oleh karena itu diserahkan kepada pihak yang bersangkutan atas dasar dengan kerelaan hati. Nah, itu. Nah, dalam perkembangannya, masyarakat Bugis ini awalnya berdomisili di daerah Sulawesi. Nah, tetapi menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, yaitu salah satunya ke Desa Karangantu ini. Nah, terdapat unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam proses perkawinan, yaitu pihak laki-laki hanya memberikan mahar, akan tetapi menurut ketentuan adat juga harus memberi doi menre atau uang belanja. Nah, dalam pernikahan adat Bugis adalah penyerahan harta terdiri atas uang atau harta berupa cincin pengikat, uang pesta, atau mas kawin yang besarnya diukur sesuai dengan status sosial dalam masyarakat. Nah, dalam perkembangannya masyarakat Bugis tidak hanya berdomisili di daerah Sulawesi, akan tapi telah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia. Itu. Lanjut aja ke perumusan masalahnya. Ini yang pertama ada pandangan hukum Islam terhadap adat Bugis di Desa Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Nah, yang kedua ada tinjauan hukum Islam terhadap doi menre atau uang hantaran dalam pernikahan adat Bugis di Desa Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Tujuan penelitiannya adalah Halo? Lanjut, para. Ya, tujuan penelitian itu
Yang pertama itu mengetahui pandangan hukum Islam terhadap adat Bugis di Karangantu, Kecamatan Kasemangat. Nah, yang keduanya untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap doi menre dalam pernikahan adat Bugis. Nah, kegunaan penelitian, yang pertama itu ada kegunaan ilmiah. Nah, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kazamah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan perkawinan adat. Yang keduanya ada kegunaan terapan, itu sebuah wacana keilmuan tentang doi menre dan mahar dalam sebuah pernikahan bagi masyarakat Bugis yang beragama Islam pada khususnya dan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan doi menre. Nah, kerangka pemikiran itu para ulama dan fuqaha dalam mencari hukum selalu berpegang teguh pada sumber hukum Islam. Nah, sumber Islam dan maqasid asyariah, di mana salah satu sumber hukum yang dapat digunakan adalah adat atau dalam Islam diakui sebagai salah satu teori penetapan hukum Islam. Oleh karena itu, Haji Ahmad Jazuli membagi menjadi dua macam. Yang pertama itu adalah yang batal dan yang kedua adalah urf yang sahih. Nah, adapun yang batal itu yang bertentangan dengan syariat atau menghalalkan yang haram. Sedangkan yang sahih adalah yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, amali adalah yang berupa perbuatan seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sigat akad jual beli ditinjau dari segi diterima atau tidaknya. Terbagi atas sahih adalah yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara. Nah, yang kedua itu ada fasid yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid. Nah, adat itu adalah apa yang telah dikenal dengan dipraktekkan oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan ataupun tidak melaksanakan meninggalkan suatu perbuatan. Keberadaan adat ini diakui sebagai salah satu sumber hukum Islam selama tidak menyalahi hukum nas dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Dengan permasalahan yang ada di desa Karangantu ini, terutama yang berkaitan dengan doi menre atau hantaran, harus dipenuhi oleh pihak pria kepada pihak perempuan itu sebagai salah satu adat yang sangat mempersulit dan memberatkan bagi seorang pria demi menunaikan sunnah yang. Terima kasih kepada Saudara Farhan, maaf waktunya sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memaparkan proposalnya. Selanjutnya yaitu akan dipandu oleh Bapak dosen. Segala hormat dipersilahkan. Kok saya? Kan kamu yang pandu, moderator. Bagus. Oh, enggak maksudnya. Oh, pertanyaan ya, takutnya ada masukan gitu, Pak. Iya, tanya Oke, jawab. selanjutnya yaitu sistem tanya jawab pada teman-teman. Dipersilahkan, takutnya ada yang ingin dipertanyakan mengenai tentang proposal dari kelompok 4. Silahkan. Silakan teman-teman, ajukan pertanyaannya. Boleh dilihat ya, sudah dikirim semua untuk proposalnya di grup mata kuliah. Ayo silakan, ada yang mau bertanya? Jangan pasif, ayo. Tampilkan. Silakan kepada teman-teman ya untuk bertanya. Gimana teman-teman? Nanti kalau proposal siapa yang ingin ditanyakan, saya share screen lagi. Silakan yang mau bertanya.
Nggak ada kayaknya ya. Nggak ada, Pak. Hmm. Ya sudah, sekarang yang presentator hari ini semuanya videonya aktifkan biar saya tahu. Awas, Anggriani, Rizky, Abdullah Nuragis, Irfan, Farhan Munawar, dan siapa lagi? Sudah ya? Oke. Saya akan evaluasi satu persatu dari semua proposal kalian masing-masing. Oke. Saya share ya, lihat ya, perhatikan ya. Yang pertama itu tadi, nih, lihat ya. Ada, Pak. Apa ini? Irfan Fauzi. Mana Irfan? Suaranya? Iya, Pak. Perhatikan. Catatan saya yang pertama, dari sisi cover sudah tidak perlu. Yang kedua, nih coba lihat. Ini berapa ini? Berapa senti nih? Dari margin kiri ke masuk ke dalam berapa senti nih kira-kira ini? Jaraknya ini. 1,5, Pak. Oh, 1,5 itu tidak begini. Kalau 1,5 itu harus mestinya sekitarnya segini ya, segini nih. Kursornya begini di sini. Jadi agak geser ke kiri sedikit nih. Banyak, terlalu banyak ini ya, Irfan Fauzi ya. Jadi terlalu jauh. Ini lebih dari 2 ini, 2 senti ini. Kalau 1,5 sekitar ini ya, nih begini ya. Kelihatan ya kursornya ya, Irfan? Iya, Pak. Nah ini batasannya. Jadi jangan terlalu maju. Oke. Dimatikan dulu suaranya Irfan. Terlalu berisik, terlalu ramai ya. Terus yang kedua, ini font Arabik. Ini tradisional Arabik ini, betul ini? Pas saya nulis sih tradisional Arabik, Pak. Tapi nggak tahu, Pak. Kayaknya bukan ini. Ini Times New Roman yang Arabik ini. Jadi ini kayaknya harus diganti. Jenis fontnya itu tradisional Arabik. Ganti ya. Dan ini jumlahnya kayaknya belum 18 ini masih kurang nih, di bawah ini masih 16 ini. Jadi kalau 18 agak besar dikit. Terus berikutnya, kamu ayat sudah pernah kutip di atas ya? Iya, Pak. Lihat di footnote berapa? Oh iya, Pak. Lupa, Pak. Lupa nggak pakai titik-titik. Iya, enggak. Ini artinya kalau footnote yang ini nih, yang depan agama ini ya, ini kalau kayak begini, datanya seakan-akan sudah pernah dikutip di footnote sebelumnya kalau begitu, karena karena tidak dilengkapi dengan data yang lengkap, data bukunya, gitu. Harusnya lengkap. Misalnya Al-Quran dan terjemahannya, koma, buka kurung, Jakarta, PT Ikhtiar Baru Van Heuvel misalnya, koma, tahun 2002, tutup kurung, koma, halaman gitu ya. Harus lengkap karena ini footnote pertama. Nah, nanti kalau baru setelah itu kalau kedua, ketiga dan seterusnya untuk footnote ayat itu baru bisa tidak pakai data bukunya gitu ya. Itu. Jadi sama kayak ini nih Ahmad Izzuddin, ini Ibnu Farak, ini kayaknya sudah dikutip di footnote sebelumnya. Jadi tidak perlu lengkap. Gitu. Dan harus ada titik tiganya ya kalau sudah pernah dikutip di footnote sebelumnya, dipakai di footnote sebelumnya. Terus berikutnya tentang apa lagi? Tadi saya lihat itu ada yang kurang. Nah ini nih,
Penelitiannya Muhammad Kamalus Safir, jurusan HKI, ya. Di kampus apa ini? UIN Araniri Pak, di bawahnya dikasih footnote. Ada ya? Iya. Kalau bisa, tuliskan juga. Ya, Kamalus Safir ini mahasiswa mana? Skripsi ditulis dulu, dilengkapi. Oh iya Pak. Oh berarti Pak, di atasnya tetap dikasih kampusnya, terus di footnote-nya juga kasih gitu. Ya, enggak apa-apa. Tulis secara lengkap dulu, karena kan pembaca akan melihat dulu, oh ini mahasiswa jurusan mana, fakultas apa, di kampus mana. Disebutkan aja dulu, enggak apa-apa. Nah, baru setelah itu di dalamnya, di footnote-nya dijelaskan di data footnote-nya. Itu pelengkapnya saja. Tapi yang penting di sini tetap ditulis kampusnya dari mana. Dan kamu ada data fisiknya enggak? Skripsi yang ini, Muhammad Kamalus Safar ini. Itu kan ada Pak di repositori itu Pak, di linknya. Oh iya. Oke, ya sudah sih, betul, enggak masalah. Tuh. Ya sudah. Oke, berikutnya. Ini nih, kurang ke sini nih, kurang ke kiri nih. Ini ke sini aja dulu. Luruskan dengan ini ya, luruskan dengan ayat ini ya. Terlalu maju. Atau menurut kamu benar ya ini, karena maju ya, tapi majunya harus 1,5, jadi jangan terlalu jauh. Dan jadi ya, ini kan jauh ini ya, antara ini ke sini sekitar 2 cm nih. Jadi harus balik lagi ke sini, mundurin dikit. Ya. Terus apa lagi tadi? Oke, saya kira itu ya tentang skripsinya Irfan, catatan dari saya yang harus diperbaiki. Karena ini menyangkut etika pengutipan dan juga etika penulisan skripsi. Karena memang penulisan skripsi tidak asal buat, tapi harus ada pedomannya. Itu patokan saya ya. Nah, sudah cukup bagus ya ini. Irfan Fauzi sudah cukup taat aturan dan taat pedoman. Oke, baik. Yang berikutnya sekarang itu siapa tadi? Saudara ini, Farhan Munawar. Ada mana Farhan Munawar? Farhan? Ada Farhan? Kok ada suaranya? Farhan? Ada Pak, ada. Ya, perhatikan nih. Tinjauan hukum Islam terhadap doi menre. Nah, saya tanya, doi menre itu bahasa mana? Ya, Farhan. Dari itu Pak, bahasa adat Bugis apa itu Pak, mau belanja? Berarti bukan bahasa Indonesia kan? Bukan ya. Berarti aturan dalam pedoman bahwa setiap istilah asing atau penggunaan bahasa asing atau bahasa non-Indonesia itu harus diapakan, Farhan? Cara penulisnya bagaimana? Nggak tahu Pak, gimana nih Bang? Udah tahu begini kan, nih semuanya ya. Oh. Harus diapa ini? Dimiringkan, ditulis italik. Oh iya. Ini kan doi mende bahasa Bugis. Iya betul. Jadi ya harus dimiringkan. Semuanya nanti sampai semua skripsi, sampai skripsi bab 5 terakhir itu ketika menulis doi mende harus miring terus. Harus konsisten menulisnya, cara menulisnya. Dan harus jelas. Kenapa kok pakai tanda petik ini? Ini apa maksudnya? Doi, menre, begitu. Doi, menre, gitu ya bacanya. Menre. Kan nada penyebutan apa? Doi, menre gitu. Menre gitu ya? Doi, menre gitu jadinya. Nah, saya orang Sulawesi juga. Jadi doi menre itu bahasanya. Doi menre. Iya gitu. Berarti tidak ada tanda petiknya. Doi menre. Oh iya. Jadi bukan doi menre, bukan. Kalau ada tanda petik kan jadi kayak ditekan. Ada penekanan. Nah, kalau ini tidak ada doi menre, bahasa sana. Doi menre. Jadi tidak ada penekanan, jadi tidak perlu tanda petik ini. Itu ya aturannya ya.
Ya, Pak. Terus, ini kamu nulisnya berapa spasi nih, Farhan? 1 itu, Pak. Salah dong. Gimana aturannya? Kalau proposal, kata saya kemarin gimana? Harus disamakan dengan skripsi. Jadi ikut aturannya skripsi. Berapa kalau skripsi? Berapa spasi? Berapa? Lupa, Pak. Yang segitu salah ya? Hah? Ke- Berapa? Spasinya berapa? 1,5. Ngelantur. Ngelantur sih, Re. Keren. Nggak tahu, Pak. Ya, gimana? Makanya baca. Iya, Pak. Kali saya ngomong kok di kelas ini. Jadi skripsi itu penulisannya 2 spasi, 2 spasi. Jadi harus 2 spasi. Ikuti aturan dari skripsi, walaupun ini proposal. Ya. Terus ini sama kayak tadi nih, terlalu jauh, bukan 1,5, tapi ini ya kayaknya lebih dari 1,5. Jadi agak munduran dikit nih. Ya. Nah, terus ini nih. Khas itu siapa? Khas itu apa maksudnya? Nama lengkapnya Al-Hamdani atau apa? Khas itu. Hah? Coba. Khas Al-Hamdani. Nama tulis-penulisnya siapa namanya? Ayo Farhan. Itu alhamdulillah salah. Khas Alhamdulillah. Iya, khas itu HAS itu nama lengkapnya atau Nama lengkapnya, Pak. Kan itu judul bukunya Risalah Nikah. Iya, saya tanya nama lengkapnya Khas Al-Hamdani, betul? Khas. Iya, betul. Iya. Ya udah. Tapi dia tidak di belakang kan? Bukan Tidak, begitu, Khas. Pak. Bukan ya? Ya. Bukan. Bapak. Tapi kalau misalnya nama lengkapnya Al-Hamdani Khas, berarti itu harus dibalik. Jangan dibalik kalau di footnote. Ya, nanti Pak. kalau dia di daftar pustaka itu boleh dibalik. Misalnya Quraisy Shihab jadi Shihab Quraisy. Alfian Nur Rahman berarti Nur Rahman Alfian begitu. Tapi kalau di footnote tidak dibalik, tetap sesuai nama aslinya. Oke, baik. Berikutnya ini masih salah. Tulis B-nya kecil, tapi harus B besar. Oh iya, penyebutan itu ya. Ya, B Bandung besar. Terus lagi. Apa lagi tadi itu? Nih, kerangka pemikiran. Kamu teori yang harus kamu pakai itu apa sebenarnya kalau bicara tentang adat istiadat? Dari adat istiadat Bugis apa bicarakan urf itu tuh dari kalau dari kerangka pemikiran dalam Islam ya. Ya, berarti dalam terminologi atau istilah Islam dia harus merujuk kepada pemikiran tentang konsep uruf dalam usul fikih. Iya. Ya. Betul. Tapi juga kamu harus masukkan aspek budaya, teori tentang kebudayaan yang sekiranya bisa relevan dengan skripsi kamu, teori tentang kebudayaan ya. Jadi jangan sekedar ayat, jangan cuma sekedar teori usul fikihnya, tapi juga kamu kutip pada aspek kebudayaannya, pada aspek sosiologisnya. Nanti teori tentang sosiologi bisa kamu masukkan di sini dari Menre-nya. Ya. Siapa? Kalau perlu nanti kamu kutip pemikiran orang-orang Makassar, orang-orang Bugis yang bicara tentang doi Menre. Ya. Gitu. Jadi biar komplit, biar lengkap. Terus ini Muhammad Shahib Thohir DKK Al-Quran dan terjemahnya. Apa kamu sudah pernah mengutip tentang ayat sebelumnya di bagian lain dalam proposal ini? Saya tanya. Apakah kamu pernah mengutip tentang ayat di bagian lain dari proposal ini selain di dalam kerangka teori atau kerangka pemikiran? Tidak ada, Pak, kerangka teori doang. Di pemikiran ada, di dalam latar belakang ada. Oke. Yang penting sekarang ini perbaiki pada
pada cara penulisannya. Nah, kesalahannya di mana nih kalau di footnote 7? Apa kesalahannya? Ini yang saya blok. Apa? Coba lihat. Apa? Yang mana ini yang salah kira-kira? Yang mana? Nggak tahu Pak. Tahu ini loh, lihat nih. Al-Quran dan terjemahnya dimiringkan kayak tadi tuh. Oh, dimiringkan. Miringkan, semua judul buku harus dimiringkan, jangan ditegak begitu saja, harus dimiringkan. Semua judul buku ya, footnote judul buku itu dimiringkan. Dan nanti kalau sudah footnote 7 sudah mengutip ayat, berarti nanti berikutnya kalau mengutip ayat lagi bagaimana? Ya sama kayak tadi ini. Tinggal diganti titik-titik 3. Iya. Dan koma terus halaman. Ya. Iya, Pak. Miringkan juga Al-Qur'annya, jangan tegak doang nih, miringkan ya. Al-Qur'annya tuh. Kelupaan itu, Pak. Iya. Oke, berikutnya hadis. Wah, hadisnya kecil banget nih. Ini kayaknya kamu bukan nulis ini, cuma screenshot. Iya, susah Pak masukin Indonesia Pak, pakai HP soal itu saya. Iya. Pas dimasukin malah acak-acak kan, di screenshot nggak bisa, disalin juga bisa. Jangan gitu, harus ditulis dong. Dan ikuti aturan penulisan hadis. Gimana kalau penulisan hadis coba? Harusnya sama kan kayak Al-Quran Pak, pakai Arabik itu. Bukan. Pedoman penulisan hadis itu bagaimana? Catatannya, kalau hadis yang kamu kutip harus mengutip ke kitab hadis. Ini kitab hadisnya ini. Mana kitab hadisnya ini? Tidak ada ini. Sholih bin Abdul Aziz mana? Tidak ada ini. Ya, biasanya Bulughul Maram yang gampang ya. Atau mungkin ya, ntar dicari lagi Pak. Hadisnya tentang pernikahan, mahar dan lain sebagainya ya. Harus ke buku hadis ya. Iya Pak, siap. Oke, itu ya. Ya sudah, itu catatan dari saya. Tolong diperbaiki buat saudara Farhan Nawar. Berikutnya, saudara gimana ini kok tidak muncul? Fawas, mana Fawas? Hadir Fawas? Saudara Fawas. Hadir Pak. Ya, silakan perhatikan nih, implementasi sistem informasi manajemen nikah SIMKAH dalam pelayanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Tanara, Kabupaten. Kabupaten apa? Kabupaten Parigi Motong. Serang Pak. Iya lupa. Dong, memang semua orang tahu Tanara itu di mana. Jangan-jangan dikiranya lupa. Padahal di dalamnya ada. Iya. Harus dilengkap di judul, harus ada itu. Tuh, satu ya. Kedua. Nih, saya tanya nih, apa kesalahannya nih? Sudah saya sering ulang-ulang di pembahasan sebelumnya. Apa ini? Ada yang salah nggak di sini? Yuk, apa coba? Apa, Farwas? Coba lihat. Apa kesalahannya, Farwas? Yang saya blok nih. Footnote-nya, Pak. Iya, saya blok nih footnote. Nah, yang salah di mananya ini? Coba. Udah saya sering ulang ini berkali-kali di pertemuan sebelumnya. Ya. Gimana? Nggak tahu. Ya ini kesalahannya karena tidak sama jenis fontnya dengan font yang ada di teks asli, teks dasarnya, teks proposalnya. Kalau di proposal kan harusnya apa? Times New Roman ya, dengan ukuran 12 poin. Nah, kalau di footnote atau catatan kaki, sama juga Times New Roman, tapi ukurannya yang 11 poin. Kan begitu. 10. Kalau yang teks utamanya 12 poin, kalau
footnote itu lebih kecil lagi 10 poin. Nah, kalau ini kira-kira ini masuk font apa ini? Kalibri, Pak, Kalibri. Nah, Calibri ya, berarti Fawaz tidak merubah font dasarnya MS Word ini, ditulisnya masih sama ini. Defaultnya Microsoft Word. Jadi harus ganti ya, Fawaz. Ya, Pak. Kita hanya mengganti ukuran fontnya, tapi fontnya sama Times New Roman. Oke, berikutnya. Nih, saya tanya nih. Sabda Nabi, umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana. Harusnya gimana nih? Fontnya dikecilin, Pak, jadi 10. Mana? Terus ukuran Mana 10? Saya tanya mana? Ini loh. Ini. oh, kenapa, Pak? Apa kesalahannya di sini? Saya tanya. Salahnya Yang saya blok pertama enggak karena ya fontnya. bukan. Terus apa sih ukuran spasi? Bukan. Kesalahannya satu. Kamu kan mahasiswa syariah, ya betul ya? Betul, Pak. Bukan mahasiswa hukum Untirta kan? Iya, Pak. Nah, kalau mahasiswa fakultas syariah, kalau mengutip hadis langsung tulis hadisnya secara lengkap, tulisan Arabnya, tulis dong. Baik, Pak. Terima Jadi kasih. kalau mengutip hadis menyebutkan sabda Nabi mengatakan demikian, jangan cuma artinya. Kamu harus tertantang setiap tulisan atau ada keterangan hadis ataupun ayat, langsung tuliskan ayatnya apa, tulisan Arabnya, dan apa hadisnya, bunyinya. Ditulis secara lengkap. Dan yang kedua, saya tanya, kamu kutipnya dari mana footnote-nya ini? Footnote-nya dari penelitian terdahulunya, Pak. Oh ya udah bisa dong. Kalau kamu menulis hadis, kamu sama kayak tadi tuh sama Farhan tuh. Jangan mengutip ke bukan hadis, tapi harus ke kitab hadis. Jadi hadis ini harus dicari di kitab hadis. Cari di mana referensinya, begitu ya. Dan semuanya berlaku untuk semua bagian-bagian dalam skripsi. Ya. Terapkan dengan cara yang sama. Jadi kalau ada hadis, kamu ambil rujukannya dari footnote Kitab hadis. Iya, betul begitu kira-kira ya. Lalu dibiasakan supaya nanti kamu lancar. Kalau saat hadis ya langsung ke kitab hadis, saat ayat langsung ke Al-Qur'an begitu. Terus masih juga sama kamu salahnya. Ketika footnote itu tidak dimiringkan judul bukunya ya, ini judul buku ya. Dan ini tidak ditanda tutup kurung nih, ada tutup kurungnya nih. Jakarta Pratnya Paramita 2017 harusnya ditutup kurung atau dalam kurung. Tuh. Terus semuanya kayaknya nih, kamu kayaknya ini. Iya, Pak. Penulisan footnote atau catatan kaki tidak sesuai dengan pedoman harus diperbaiki. Semuanya ini ya. Terus ini juga. Kamu kebanyakan nih latar belakang masalah ini, terlalu banyak uraiannya. Berapa halaman nih? Banyak nih. Iya, Pak, kebanyakan. Kamu seharusnya menjelaskan teori itu nanti di kerangka pemikiran. Teori-teori yang kamu pakai itu ya di kerangka pemikiran, bukan di latar belakang masalah. Bahkan kalau perlu saya ingatkan, ayat hadis jangan taruh di latar belakang masalah. Karena ayat hadis kan bukan masalah kan? Iya, Pak. Dia bukan masalah. Justru penyelesai masalah, bukan penyebab masalah. Jadi jangan letakkan di latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu sebaiknya kamu bicara keadaan realistis yang ada di lapangan. Misalnya kalau studi kasus kamu, simkahnya bagaimana. Nah, kamu uraikan kejadian di lapangan sehingga kamu tertarik mengangkat judul ini.
masalah SIMKah ini. Gitu. Tapi bagusnya berapa ini Pak lembar Pak biasanya? Ya, pokoknya secukupnya lah. Saya tidak bisa menyebutkan berapa. Ya, itu relatif ya. Silakan kamu pakai berapa lembar, tapi jangan kebanyakan kayak ini nih, kebanyakan ini. Lebih Ya dari Pak. pengalaman ini. Itu ya, satu. Yang berikutnya. Penelitian terdahulu yang relevan. Nih, kamu tidak membuatkan uraian deskripsinya, cuma langsung tabelnya doang nih. Sebaiknya kamu buatkan deskripsi. Tahu kan maksud saya? Iya Pak, Tiba-tiba langsung di tabel atas. gitu aja. Oh, Yang relevan, langsung tabel saja. Oh, jangan begitu. Kalau diuraikan dulu, pakai bahasa kamu sendiri. Dan sama kayak Irfan tadi, ada nggak rujukannya? Kalau kamu pakai repository ya diunduhnya kapan, tanggal berapa, kan begitu. Pakai aturannya. Tuh. Atau kamu punya bukti fisiknya, misalnya yang ada di UIN Banten, misalnya ada kamu data. Karena saya lihat skripsi yang berkaitan dengan SIMKA bukan cuma kamu itu. Kakak-kakak kelas kamu yang tahun 2015 itu sudah pernah meneliti. Jadi kamu bisa merujuk langsung ke skripsi kakak kelas kamu, gitu kan? iya Pak. Kira apa yang membedakan dengan yang mau kamu teliti? Gitu. Oke, baik. Berikutnya, angka teori. Teori yang kamu masukkan apa ini coba kira-kira ini? Tentang pencatatan perkawinan ya. Terus ini juga ayat nih. Kamu masih asal nulis saja nih. Tidak ada ayatnya, mana ayatnya ini. Ini malah Iya kamu Pak. masukkan apa ini? Ini malah justru fontnya jadi Calibri nih. Kamu nggak bisa berubah. Iya Pak, ininya Word sayanya error terus. Nggak Eh, tahu kenapa ini deh. Berapa kali bikinnya ini? Terus Abdul Wahab Kholab kamu kutip, tapi tidak ada footnote-nya kemana ini. Ya. Jauh banget. Abdul Wahab Kholab harusnya, kamu mengutipnya dari buku yang mana itu Abdul Wahab Kholab? Nih, Internet Pak. Oh, pas. ya, bukunya apa itu bukunya? Usul fikih atau apa? Nah, jelas kamu. Itu ya perbaikan saya, catatan saya sudah clear. Baik. Sekarang Terima kasih Pak. baik, berikutnya yang selanjutnya saudara siapa ini? Abdullah Nuragis. Mana Abdullah? Agis. Saya Pak. Hadir. Nah, kok macet. Bentar ya, ini kok macet nih. Baik. Persepsi mahasiswa hukum keluarga Islam Universitas Indonesia Banten terhadap perkawinan anak di Banten. Persepsi mahasiswa hukum keluarga Islam Fakultas Usuluddin, ya. Usuluddin apa? Fakultas Syariah. Tarbiyah atau dakwah ini? Syariah Pak. Ini tulis dong. Iya Pak. Harus lengkap, bertanggung jawab. Terus poin poin A-nya apa ini kamu? Loh, kok kayak gitu, Pak? Tidak tahu ini kamu. Yang kamu serahkan di GCR nih. A-nya kok udah ada, malah langsung D-nya latar belakang masalah. Emang itu apa? Coba deh Pak, lihat yang PDF-nya, maaf. Ya sudahlah, biar aja lah. Pokoknya itu aja dulu. Iya. Udahlah, biarin lah. Oke. Footnote pertama itu apa itu? Nomor 1, Alim Mubin. Nah, kamu ngutip dari mana nih? Dari jurnal. Nama jurnalnya apa? Jurnal itu Community Service and Work Bulletin. Ada kesalahan dalam pengutipan jurnal ini? Kira-kira. Footnote jurnal. Footnote catatan kaki jurnal. Referensi jurnal. Ada nggak kesalahannya?
Pemahaman saya sih emang kayak gitu, Pak. Oh, ada ya, ada yang salah ya. Pemahaman saya setelah baca pedoman. Tapi kayaknya sih ini harus miringkan juga ini. Karena apa ini jurnal Arab non Indonesia ini berarti harus dimiringkan juga ini. Oh, Community jadi Service and Work Bulletin. Kemudian itu aja ada ya. Cuma ini aja jurnalnya dimiringkan juga ini. kalau Terus misalkan ya. Pak, kalau misalkan nama jurnalnya bahasa Inggris itu di italic, Pak. Kalau ya seingat saya ya di italic karena itu istilah asing. Italic. Ini baca lagi. Terus ini kayaknya coba judulnya resiko pernikahan dini dari sudut pandang kesehatan benar nggak dimiringkan? Saya tanya benar nggak dimiringkan? Benar. Karena judul, Pak. Masalah. Kayaknya untuk judul itu tidak perlu dimiringkan tapi cukup diapit oleh tanda kutip. Kalau jurnal nggak perlu nggak perlu dimiringkan judulnya. Kalau jurnal. Ya, tapi diapit saja dengan tanda kutip. Nah, baru nanti dimiringkannya itu di nama jurnalnya, jurnal. Terus ini juga masih salah sama kayak tadi tuh teman-teman yang lain itu. Kalibri, Pak. Kalibri, salah diubah ke Times New Roman. Berikutnya, ini terlalu maju ya, sama kayak tadi tuh, sama kayak Irfan tadi tuh, terlalu maju ini. Mundurin dikit, ya 1,5 ya, segini ya, gini ya, supaya tidak terlalu jauh, mendelep kata orang Jawa itu mendelep. Iya. Terus ini kamu penelitian terdahulu yang relevan, data peneliti sebelumnya dari mana dan lembaganya apa, perguruan tingginya apa, enggak ada. Misalnya Jayu Kusmawati, dari mana ini? Ada nggak datanya? Bentar. Hah? Ada, Pak, nanti. Di mana? Kayaknya saya lupa nyantumin deh. Cantumin dong. Misalnya Yayu Sukmawati dari jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Gitu. Oke, Pak. Nah, kamu ngambilnya dari internet ini, ya harusnya ada dong. Iya, ada. Saya ngambilnya dari Publish or Perish, Pak. Hah? Dari aplikasi Publish or Perish yang kumpulan jurnal sama skripsi, artikel ilmiah. Harus dikoreksi, ditelusuri itu. Iya, Pak. Misalnya dia punya informasi lain selain sebagai penulis ini, sebagai apa? Atau ini mengangkat dari apa misalnya? Ya, ditelusuri. Kalau tidak ada ya lengkapi. Misalnya ini dari Kusmawati, penulis jurnal dari jurnal apa? Ditulis juga di sini jurnalnya. Ya. Atau koresponden ini misalnya. Evelyn Anthony ini apa ini? Dia dari jurnal, Pak, tapi ya? lupa ini ya. Apa lupa jurnalnya? Kenapa? Apa tadi yang lupa tadi? Lupa nyantumin dari jurnalnya, Pak. Misalkan kan kata Bapak tadi penulis ini dari jurnal apa gitu kan, Pak? Iya, betul itu. Jadi kamu waktu menulis penelitian terdahulu yang relevan, kan bisa dua kemungkinan, bisa dari jurnal, bisa dari skripsi, bisa juga dari jurnal, gitu ya. Ya, Pak. Nah, kalau jurnal, kalau skripsi ya tunjukkan dia dari perguruan tinggi mana, kalau jurnal dia dari jurnal mana, gitu ya. Kalau dilengkapi dia tidak membingungkan. Terus ini Al-Quran, mana ini footnote-nya?
Al-Quran surat An-Nur ayat 32. Mana footnote-nya? Ya, saya lupa Pak. Ini salah saya. Dan ini aturannya kalau berapa baris? Lebih dari Kalau 4 baris, lebih 4 baris, maka harus di pas 1. ya 1 ya. Ini berapa baris ini? 5 ya. Oke, baik. Berikutnya. Pandangan-pandangan ini, misalnya pandangan ulama tentang usia pernikahan tuh ada yang berbeda. Kamu kutip dari mana ini? Dari buku Pak, ada di bawah. Mana? Itu. Masih sama soalnya, sama yang ke atas. Mana? Terus Pak. Ke bawah lagi. Jauh amat, jauh. Iya. Yang 9. Hah? Yang 9 Pak, di buku Pak Hikmat kalau nggak salah itu. Ini jauh. Kalau bisa ini ya cara mengutipnya dari sini aja dulu. Nih. Mana tadi? Para fuqaha berbeda pendapat tentang usia nikah. Ada pendapat yang berbeda. Langsung kutip di sini nih. Footnote 9, masukkan sini nih. Yang mengatakan 1 Al-Auza'i, 2 Daud, 3 ulama Malikiyah dan 4 Abu Hanifah. Ya di sini di atas. Di sini nih. Langsung kutip sini ya. Jangan dibawa apalagi ke bawah lagi kejauhan itu. Iya Pak. Kecuali kamu mengutip lagi, menguraikan lagi, berpendapat lagi, bisa mengutip lagi. Oke. Ini ngapain ditanda kutip ini? Ini kan buku kan? Iya buku. Kamu tanda kutip ini. Oh iya Pak. Kan tanda kutip, bukan jurnal ini kan? Bukan buku. Iya makanya. Oke, itu ya tadi yang perlu diperhatikan cara penulisan dari hadis supaya seragam, rapih dan sesuai dengan pedoman. Oke ya, sudah. Berikutnya saudara Rizky. Mana Rizky? Tinggal 3 ini, yuk. Ya cepat yuk. Hadir, Pak. Ya, Rizky. Langsung aja ya, 1. Ya terlalu lama-lama. Sama ini. 1 Departemen Agama. Ini harus ada data bukunya. Al-Quran terjemahnya dalam kurung apa, kota penerbitnya, kemudian titik 2, nama penerbitnya, koma, tahun terbitnya, tutup kurung, baru H442. Gitu ya. Dan nanti baru kalau sudah footnote berikutnya, mengutip lagi, ya berarti pakai data buku yang ini kamu pakai ini. Jangan yang pertama. Nah ini yang kamu pakai. Langsung Al-Quran titik. Sama kayak tadi tuh, sama saya tadi, sama Irfan ya, sama itu Irfan atau tadi Fawaz. Ya Rizky ya, jelas ya. Iya Pak. Terus juga berkaitan dengan itu tadi penulisan jurnal, footnote jurnal. Jadi yang ditanda miring, yang dimiringkan itu bukan judul tapi jurnalnya. Untuk judul itu diapit saja dengan tanda kutip. Jadi tidak usah dimiringkan judulnya. Ya. Tuh sama juga kayak tadi tuh. Siapa tadi? Si Anuragis tuh. Terus tadi yang berkaitan dengan apa tadi itu? Kerangka pemikiran mana kerangka pemikirannya? Nah, kerangka pemikiran kamu udah ada, Rizky, mana kerangka pemikirannya? Iya Pak, lupa. Ya, makanya saya bingung kerangka pemikiran. Nggak ada ini. Ya, itu ya catatan dari saya buat Rizky ya. Harap diperbaiki dan tolong nanti kalau sudah waktunya kamu bimbingan dan waktunya kamu ujian proposalnya, gunakanlah pedoman-pedoman yang ada itu. Oke, berikutnya. Selanjutnya biar cepat ya, Saudara Putri. Mana Putri? Putri. Ya, silakan, perhatikan. Saudara Putri, saya tanya, khamr itu istilah bahasa Indonesia atau istilah asing? Khamr. Asing. Asing. Berarti gimana penulisannya? Harus diapakan? Miring ya Pak? Dimiring, iya betul. Jadi khamr. Kecuali kalau kamu tulis arak,
atau bir misalnya itu sudah biasa dan dimiliki tidak apa-apa karena sudah baku dalam bahasa Indonesia. Arak, bir, nah itu baru. Kalau khamar itu belum baku. Khamar, nah, itu dimiringkan. Semua istilah-istilah asing dalam skripsi, dalam proposal harus dimiringkan. Insya Allah itu walaupun sudah baku, walaupun sudah biasa didengarkan, tapi belum baku. Berarti harus dimiringkan. Insya Allah kalimat itu. Ya. Nah, ini juga kamu masih mengulang-ulang kesalahan yang sebelumnya. Bab 1 pendahuluan tidak boleh ada ya. Harusnya diganti latar belakang masalah. Oh iya, Pak. Zawaj itu istilah asing apa bahasa Indonesia? Zawaj. Istilah asing bahasa Arab. Harusnya dimiringkan, jangan di. Mungkin kamu kamu atur sendiri semua istilah asing, misalnya kayak zawat, misakon golizon, atau apa, insya Allah, atau apa misalnya, God bless you misalnya, ya dimiringkan karena itu bukan istilah resmi, bukan istilah Indonesia. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala ini karena sudah baku ya tidak dimiringkan tidak apa-apa. Ya, Pak. Ya, kamu masih sering kadang aneh-aneh. Termasuk ini objit, apa objit ini? Kok enggak pernah musnah dari muka bumi proposalan? Objit harusnya sudah musnah ini, objit, ibit, logit. Udah harus musnah karena sudah ada penggantinya. Gantinya apa? Coba. Saswina. Kenapa, Pak? Gantinya apa kalau sekarang? Logit, objit gimana gantinya? Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Nah, ya udahlah. Kirain udah tahu. Harus banyak baca, Putri. Sebelum kamu mau majuin proposal, daftar proposal, kamu harus banyak baca buku pedoman. Dia ndak kagok, dia ndak kedel. Ya, Pak. Oke, itu ya. Banyak sekali kekurangan kamu karena istilah-istilah yang tidak baku, kamu tidak miringkan, dan kamu biarkan begitu saja. Ini juga, betul ini kira-kira ini. Benar nggak cara mengutip referensi internet begini caranya? Hah? Salah ya, perbaiki ya. Harusnya apa? Kalimat yang standar dari pedoman. Nah, ikuti ya. Kalau kamu mengutip dari internet, ada pedomannya di dalam buku. Kamu baca ya. Tuh. Ya, Pak. Dan yang lain ya, sama juga kayak tadi ini, untuk penelitian terdahulu yang relevan. Sama kayak yang tadi teman yang tadi, kalau kamu dengarkan, kamu perhatikan, nah sama juga kamu itu, harus diperbaiki. Oke, itu ya buat kamu yang perlu diperhatikan. Ya, Pak, makasih. Yang terakhir, Anggriani, ada Anggriani? Iya, Bapak, saya. Nah, amatnya. Oke, yang pertama, marital rep, itu istilah apa, Anggriani? Anggri cepat. Ini Bapak, dari apa? Diangkat dari hukum barat, Bapak, tentang pemerkosaan seksual di dalam rumah tangga. Ya, saya tanya itu istilah asing apa istilah baku dalam bahasa Indonesia? Marital rape. Itu istilah apa itu? Bahasa apa itu? Bahasa Inggris, Bapak. Nah, kalau bahasa Inggris ya berarti harus tulisannya dimiringkan. Dengarkan ya, dimiringkan. Jadi semuanya nanti diterapkan di skripsi, di proposal. Kalau kamu menulis marital rape, langsung otomatis tulis miring, italik. Gitu ya. Harus dibiasakan. Semua istilah asing, baik marital rape ataupun istilah-istilah lain. Misalnya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, bahasa Sunda sekalipun ya dimiringkan. Yang kedua, ini juga masih dengan footnote. Kamu masih ada kesalahan pada saat menulis judul referensinya. Tidak dimiringkan ya, Anggriani ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Jangan sampai tidak dimiringkan. Oh iya, Bapak, itu kelewat.
Ya. Termasuk juga apa ini tadi? Bentar. Ini nih. Kamu sudah pernah belum nih footnote 6 ini kamu tidak mencantumkan data buku Al-Quran dan terjemahnya secara lengkap. Apakah di footnote sebelumnya sudah kamu kutip? Belum, Bapak. Kalau belum berarti ini harus dilengkapi data bukunya. Penerbitnya mana, kotanya mana, tahun terbitnya kapan, baru tulis A gitu. Ya. Oh iya. Nah, Baru nanti setelah itu, setelah kamu kutip di pertama, nah selanjutnya kamu tinggal tidak perlu melengkapi dengan data buku, cukup kan Al-Quran titik 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 koma langsung H itu. Biar ganti dengan titik-titik saja. Paham ya, Anggri? iya, Pak. Sama kayak teman-teman kamu yang lain tadi itu. Oke, saya kira itu aja ya masukan dari saya untuk skripsi proposalnya Anggriani dan juga yang lain ya. Perhatikan, tolong diperbaiki dan diperhatikan setiap catatan dari saya itu bisa menjadi masukan yang mungkin bisa kalian langsung terapkan nanti pada saat kalian membuat proposal. Intinya proposal itu tidak serta-merta langsung tulis begitu saja, melainkan harus menggunakan ketentuan aturan yang diatur di dalam buku pedoman. Gitu ya. Oke, baik. Saya kira itu. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya Pak, nggak ada yang nanya Pak. Ada ya. Oke, baik. Saya kira itu untuk hari ini. Dan pesan saya, catatannya. Enggak, Pak. Astagfirullah. Kenapa? Langsung diperbaiki, langsung dikoreksi dengan baik. Supaya nanti akhirnya kelompok 5 bisa menjadi penyempurna dari seluruh presentasi kelompok 1 sampai 4 yang bisa mengambil pelajaran dari semuanya itu. Jadi tolong ya minggu depan kelompok 5 supaya mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Baik, saya kira itu untuk hari ini kelas HKIA. Dan kalau ada kelas HKIB istirahat dulu ya. Nanti saya akan kembali lagi pada jam 16.10 kelas B. Baik, saya kira itu perkuliahan kita hari ini dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga buat Saudara Agus Maulana sebagai moderator. Dan nanti semua presentator kelompok 4 nilainya langsung saya input menjadi nilai 100. Baik, saya kira cukup dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.